Jumlah penduduk Israel sekitar 8 juta. Jumlah penduduk negara-negara di Timur Arab melebihi 200 juta orang. Ini adalah wilayah terpanas di planet ini. 9 perang skala penuh terjadi dalam waktu kurang dari 70 tahun. Israel memasuki perang pertamanya sehari setelah mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri pada 15 Mei 1948. Tentara dari 5 negara Arab menyerbu wilayah negara yang baru dibentuk dan dipukul mundur dengan malu. Krisis Suez, Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, serta Perang Lebanon pertama dan kedua adalah konflik bersenjata klasik abad ke-20. Selain itu, Israel menghadapi alarm harian akibat serangan roket yang diikuti oleh pembalasan di wilayah Palestina. Seperempat anggaran negara dihabiskan untuk pertahanan, dan Israel hidup di garis depan. Ini adalah pos terdepan terakhir Barat di Timur Muslim. Menurut statistik, setiap 9 minggu, negara ini memasuki konflik militer. Oleh karena itu, Israel membutuhkan sistem pertahanan modern terhadap ranjau musuh, rudal, dan pesawat tak berawak. Hari ini, kami akan memberitahu Anda apa yang kami ketahui tentang senjata laser rahasia baru Israel. Negara kecil ini berhasil mengejutkan dunia lagi dengan desain inovatifnya. Kami akan memberitahu Anda bagaimana program militer laser lahir di negara ini, berapa banyak kesulitan yang harus diatasi, mengapa kubah besi pertama kali muncul, dan mengapa diputuskan untuk melengkapinya dengan sinar laser. Seberapa cepat tentara Israel dapat melawan ranjau, rudal, dan pesawat tak berawak musuh? Sebagai negara yang terus-menerus berkonflik dengan dunia Arab, Israel berkewajiban untuk memiliki senjata yang memungkinkannya untuk secara efektif melawan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat, termasuk jumlah senjata. Dalam konteks ini, laser merupakan senjata pertahanan anti pesawat dan rudal yang ideal, dengan 3 keunggulan utama dibandingkan jenis senjata lainnya. Pertama, ada kemudahan dalam membidik, bahkan terhadap target berkecepatan tinggi dan sangat lincah dalam jarak dekat. Memang, membidik roket yang terbang pada kecepatan supersonik adalah satu hal, tetapi melakukannya pada jarak ratusan kilometer di sepanjang lintasan yang dapat diprediksi adalah tantangan yang berbeda. Dalam situasi ini, sistem pertahanan udara memiliki waktu untuk membidik dan meluncurkan rudal anti pesawat. Namun, masalah menjadi jauh lebih kompleks jika roket penyerang berada pada jarak hanya beberapa kilometer, di mana waktu terbang dihitung dalam hitungan detik. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh sistem pertahanan Israel, dan disinilah keunggulan teknologi laser dapat memainkan peran penting. Selain itu, manuver untuk menghancurkan target dengan senjata laser adalah tugas yang jauh lebih mudah. Dengan laser, Anda tidak perlu menghitung arah atau memprediksi di mana rudal musuh akan terbang dalam beberapa detik. Anda hanya cukup membidik target dan menembak. Keuntungan kedua adalah biaya yang relatif rendah untuk menghancurkan target. Roket Qassam, yang biasa digunakan oleh kelompok Arab untuk membombardir Israel, hanya menghabiskan biaya beberapa ratus dolar. Sementara itu, rudal Tamir dari sistem pertahanan Iron Dome sekitar 80.000 dolar. Jadi, jika Anda menghabiskan 80.000 dolar untuk menghancurkan target yang hanya bernilai beberapa ratus dolar, tidak ada ekonomi yang akan bertahan. Dengan senjata laser, satu tembakan hanya menghabiskan biaya beberapa dolar. Keuntungan ketiga adalah kurangnya waktu pengisian ulang. Satu peluncur berisi 20 rudal Tamir, dan setelah menggunakannya, dibutuhkan beberapa jam untuk mengisi ulang. Selama waktu ini, sektor yang dilindungi oleh baterai tersebut menjadi hampir tidak berdaya. Sebaliknya, laser dapat menembak sepanjang waktu tanpa perlu mengisi ulang. Dengan kata lain, Israel seperti negara lain yang membutuhkan sistem pertahanan udara laser. Oleh karena itu, para spesialis Israel mulai mengangkat topik laser tempur pada pertengahan tahun 1970-an dengan partisipasi perusahaan IAI dan Rafael. Aspek utama senjata tersebut diteliti, dan prototipe dibuat untuk menarik kesimpulan serta menentukan prospek pengembangan lebih lanjut. Pada tahun 1976, laboratorium menguji laser dinamis gas pertama dengan daya sekitar 10 kW. Kemudian, pengembangan sistem tipe kimia dimulai. Berdasarkan hasil pengembangan, para ahli menyimpulkan bahwa laser tempur dengan karakteristik yang memadai hanya dapat dibuat di masa depan yang jauh dan dalam keadaan yang menguntungkan. Upaya kedua untuk menciptakan senjata laser oleh Israel dilakukan 20 tahun kemudian, pada pertengahan tahun 1990-an. Pada bulan Juli 1996,
Amerika Serikat dan Israel sepakat untuk mengembangkan proyek bersama untuk kompleks laser tempur yang menjanjikan. Proyek tersebut menerima sebutan resmi FAL atau MFAL dan menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan teknologi laser militer. Nama kedua proyek tersebut adalah Nautilus, dengan tujuan untuk membuat kompleks laser pertahanan rudal zona dekat. Kompleks TEL atau MFAL didasarkan pada laser kimia yang menggunakan deuterium fluorida. Produk ini dirancang untuk mengembangkan daya hingga 2 MW, yang cukup untuk menghancurkan peluru artileri dan roket tak terarah yang sedang terbang. Namun, laser itu sendiri memerlukan seperangkat peralatan tambahan untuk memastikan kinerjanya dan penyelesaian misi tempur yang ditugaskan. Pengembangan proyek ini dihadapkan pada berbagai kesulitan, dan tanggal penyelesaian untuk berbagai tahap terus bergeser. Meskipun pada pengujian tahun 2000 dan 2001 kompleks FAL berhasil menghancurkan 28 rudal tak terarah dan 5 peluru artileri yang bergerak sepanjang lintasan balistik yang dapat diprediksi, militer merasa tidak puas karena kompleksitas dan biaya yang tinggi, serta karakteristik yang sangat sederhana. Oleh karena itu, pada tahun 2005, Israel menarik diri dari proyek MFAL dan beralih ke pengembangan sistem pertahanan rudal kubah besi, Iron Dome, yang menyerang target dengan cara yang telah terbukti menggunakan rudal pencegat. Setelah 2 dekade, upaya ketiga untuk membuat senjata laser dilakukan pada tahun 2014. Perusahaan Israel Rafael mempresentasikan proyek baru sistem pertahanan rudal yang disebut sinar besi, Iron Beam. Proyek ini dirancang untuk membangun sistem bergerak pada sasis mobil yang mampu mengenai berbagai jenis target udara dengan bantuan sinar laser. Target awal kompleks ini adalah roket, peluru, dan ranjau, dengan potensi untuk bekerja pada kendaraan udara tak berawak. Kompleks sinar besi terdiri dari 2 truk dengan kontainer yang dilengkapi sistem laser. Laser solid state berdaya tinggi digunakan untuk deteksi target, sementara stasiun radarnya sendiri disediakan. Pos komando bertanggung jawab atas interaksi antara komponen-komponen kompleks. Sistem ini harus dapat secara independen mencari objek berbahaya dan mengarahkan 1 atau 2 laser ke objek tersebut, tergantung pada jenis target. Penghancurannya memerlukan transfer energi panas dalam beberapa detik, dan penembakan 2 laser secara bersamaan ke 1 objek dimungkinkan. Jangkauan maksimum ke target ditentukan pada 7 km. Pengembangan sinar besi dipercepat secara signifikan di tengah meningkatnya ancaman rudal presisi dari Hizbullah dan operasi Perisai Utara. Pada bulan Desember 2018, di perbatasan dengan Lebanon, Departemen Pengembangan Senjata dan Teknologi yang dipimpin oleh Danny Gold mengordinasikan semua pekerjaan pada pembuatan senjata laser. Biaya program ini mencapai beberapa miliar shekel. Meskipun program tersebut dirahasiakan, sumber dari industri pertahanan menyebutkan bahwa pengembang telah mengatasi hambatan utama untuk proyek semacam itu. Mereka berhasil menciptakan laser yang dapat dengan cepat dan akurat berfokus pada target. Masalah lain yang terkait dengan pengembangan sistem ini termasuk jumlah energi yang sangat besar yang dibutuhkan, ancaman pencemaran lingkungan, masalah mobilitas, dan ketidakmampuan untuk menembak jatuh target dalam kondisi cuaca yang sulit. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Israel kini bertekad untuk menggunakan Iron Dome dalam tugas aktif, karena tidak ada alternatif lain dari sudut pandang militer dan politik Israel. Kemampuan sistem pertahanan rudal Iron Dome telah diuji sejak mulai beroperasi pada tahun 2011, di mana sistem tersebut berhasil mencegat sekitar 2.000 rudal selama eskalasi terbaru di perbatasan Gaza, dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%. Militer memperkirakan bahwa jika terjadi konflik serius, sekitar 1.500 rudal akan ditembakkan ke Israel setiap hari. Jelas bahwa Iron Dome tidak akan mampu menangani beban seperti itu, dan semua persediaan rudal akan habis. Pada 8 Januari 2020, Israel mengumumkan kemajuan signifikan dalam pengembangan senjata laser yang telah diuji di lapangan di jalur Gaza, dengan tingkat intersepsi mendekati 100%. Taktik menggunakan pertahanan rudal laser juga telah diklarifikasi, yang akan beroperasi pada jarak pendek dari beberapa ratus meter hingga beberapa puluh kilometer. Dalam hal ini, biaya untuk mencegah target hanya akan beberapa dolar, bukan sekitar $100.000 seperti pada kubah besi. Mereka berjanji untuk menempatkan sistem ini dalam keadaan siaga pada tahun 2020, tetapi sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut yang diterima, kemungkinan karena kerahasiaan program. Menurut Kan 11, selama 3 minggu terakhir, instalasi ini telah berhasil menghancurkan sekitar 70 bundel balon yang membawa alat peledak. Pengujian tersebut dinyatakan berhasil. Sistem kedua dimaksudkan untuk dipasang pada pesawat angkut seperti Hercules dan dirancang
untuk mencegat rudal di atas garis awan. Pengujian untuk sistem ini dijadwalkan pada tahun 2026. Israel telah menunjukkan video pengujian sistem udara tersebut dan dilaporkan bahwa laser dapat beroperasi dalam berbagai kondisi meteorologi. Cuaca tidak berawan atau berkabut bukanlah halangan. Saat ini, penghancuran drone dapat dilakukan dari jarak 1 km, tetapi para ahli Israel berjanji untuk meningkatkan jarak ini hingga 20 kali lipat. Israel sekali lagi menegaskan reputasinya sebagai salah satu pengembang terkemuka sistem persenjataan modern. Negara kecil ini telah berhasil memenuhi tantangan yang dihadapi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dengan sistem keuangan yang jauh lebih terbatas. Sejauh ini, hanya Rusia yang telah menyatakan kemampuannya untuk memasok senjata laser ke pasukan, berbicara tentang sistem Paris-Fed. Sementara itu, Amerika Serikat dan China masih berada dalam tahap percobaan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.